Oke, kita akan membahas tentang contoh soal perhitungan harga pokok bahan baku, persediaan bahan baku. Cuman di sini contohnya persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari yang artinya adalah persediaan awalnya terdiri dari ini ada dua macam harga di sini. Dua macam harga. Yang pertama dengan harga per kilo 2.400 sebanyak 600 kilo, totalnya 1.440. Dan yang kedua dengan harga per kilonya 2.500, total barangnya ada 400 kilo, maka 400 kali 2.500 adalah 1 juta. Maka di sini total persediaan awal yang dimiliki oleh perusahaan berarti 600 ditambah 400 berarti berapa? 1000 kilo. 1000 kilo itu adalah total persediaan awal ya. Oke. Dicatat terus data pembelian dan pemakaian selanjutnya. Tanggal 6 Januari dipakai 700. Terus tanggal 15 700 kilo ya. Terus tanggal 15 beli lagi sebanyak 1200 kilo, harganya sekarang jadi 2750 per kilogram. Maka totalnya 1200 dikali 2750 itu 3.300. Terus tanggal 17 Januari beli lagi, jadi kulaan bahan baku lagi sebanyak 500 kilo, harga per kilonya sekarang jadi 3.000 rupiah. Maka jumlahnya 500 dikali 3.000 yaitu 1.500.000. Dan terakhir tanggal 21 dipakai sebanyak 1.100 kg. Nah, sekarang kita tentukan total pembelian yang 1.000 tadi kan persediaan awal. Yang 1.000 tadi kan total persediaan awal. Nah, selanjutnya pembeliannya berarti 1.200 ditambah 500, maka 1.700. Sedangkan pemakaiannya 700 dan 1.100, maka 700 tambah 1.100, 1.800. Nah, dengan adanya pembelian yang baru ini, maka tadi persediaan awal 1.000 ditambah pembelian 1.700, maka sekarang kita punya barang di gudang berarti ada 2.700. Sedangkan kita pakai sebesar 1.800. Maka 2.700 dikurangi 1.800, maka tersisa persediaan bahan baku akhir sebesar 900 kg. 900 kg itu adalah persediaan akhir bahan baku. Nah, selanjutnya kita mencari berapa harga pokok harga pokok persediaan bahan menggunakan metode FIFO perpetual. FIFO perpetual ya, first in first out. Di sini ada 1 2 3 4 5 ada 5 kolom, yaitu terdiri dari tanggal, keterangan, pembelian, pemakaian dan sisa. Nah, yang perlu kalian perhatikan kolom sisa ini kita ibaratkan ini adalah gudang yang kita miliki. Ini adalah gudang yang kita miliki, kolom sisa. Oke. Nah, tanggal 1 Januari saldo awal barang yang kita punya awal tadi 600 kilo kali 2.400 dan 400 kilo dikali 2.500 kita masukkan dulu di sini. Kita masukkan dulu di kolom sisa. Maka kita punya di gudang sekarang yaitu 600 kilo barang dengan harga 2.400 dan 400 kilo barang dengan harga 2.500. Oke. Selanjutnya tanggal 6. Nah, yang perlu kalian perhatikan ini adalah kita buatnya urut tanggal.
Kalau soalnya tadi kan seperti ini ya, pemakaian, pembelian, pemakaian, kita buat urut tanggal. Jadi tanggal 1, tanggal 6, tanggal 1, tanggal 6, tanggal 15, tanggal 17, tanggal 21. Seperti itu kita buat urut tanggal. Nah, tanggal 6 kan kita ada pemakaian. Pemakaiannya tadi sejumlah 700. Tanggal 6 pemakaian sebesar 700 ya. Nah, yang namanya FIFO itu artinya barang yang masuk awal keluar pertama. Artinya ini 600 kan awal nih. 600 kilogram seharga 2.400 kita keluarkan dulu. 600 dikali 2.400 1.440. Sedangkan kan kita pakai 700, maka 700 dikurangi 600, 100 sisanya kita ambilkan dari yang stok yang kedua, 2.500 kali yang harga 2.500. Jadi yang kita pakai 700 itu terdiri dari 600 harga 2.400 dan 100-nya yang harga 2.500, maka total 700. Oke, terus sisanya sekarang kan tadi udah dipakai 600 dan 400 udah dipakai 700, maka sekarang sisanya tinggal 300. 300 dari mana? 1000. Oke, 1000 dikurangi 700, maka tersisa 300. 300 dikali harga yang terakhir ini 2.500, maka totalnya 750.000. Oke. Terus tanggal 15 kita beli baru lagi. Bentar. Kita beli baru lagi. Nah, beli baru lagi sebanyak 1.200 kilo harga 2.750, maka totalnya 3.300.000. Tadi di gudang kan masih ada 300 ya kan, ditambah yang baru 1.200, maka sekarang kita punya dua jenis harga di dalam gudang, yaitu sebanyak 300 yang harganya 2.500 dan sebanyak 1.200 yang harganya 2.750. Oke, sekarang kita punya dua jenis harga ya. Nah, tanggal 17 beli lagi sebanyak 500, harganya 3.000, masukkan ke gudang lagi. Nah, sekarang jadi di gudang ada 3 jenis harga, yaitu harga 2.500 sebanyak 300 kilo, harga 2.750 sebanyak 1.200 kilo, dan harga 3.000 sebanyak 500 kilo. Terus itu yang di gudang sekarang posisinya. Terus tanggal 21 kita pakai tanggal tanggal 21 sambil perhatikan soalnya tadi ya. Kalian buka filenya sambil perhatikan soalnya. Tanggal 21 kita pakai sebesar 1.100 kg. Nah, 1.100 cara ambilnya gimana? Maka urutkan dari awal sampai akhir. Yang masuk awal dia harus keluar lebih dulu. Jadi di gudang sekarang kan kita punya 300, 1.200 dan 500. Keluar kepake 1.100, maka yang 300 harus keluar dulu. Yang 300 harus keluar dulu. Kemudian 1.100 kurangi 300, maka sisanya 800 diambilkan yang harga kedua, yaitu 2.750. Jadi 1.100 itu terdiri dari yang harga 2.500 sebanyak 300, yang harga 2.750 sebanyak 800. Maka sekarang sisanya di gudang tinggal
yang 300 tadi habis, yang 1.200 udah kepake 800, tinggal 400, yang 500 masih utuh. Maka sekarang di gudang masih ada sebanyak 400 harga 2.750 dan sebanyak 500 harga 3.000. Oke, maka sekarang tinggal dijumlah. Jumlah pembeliannya urut aja dari sini. Urut sini. 3.300.000 ditambah 1.500.000, 4.800.000. Itu jumlah pembelian. Terus jumlah pemakaian berarti urut juga 1.440 tambah 250 tambah 750 tambah 2.200.000. 4.640. Kemudian maka nah ini benar. Bedanya kalau yang jumlah pembelian dan jumlah pemakaian itu kita jumlahkan dari atas, tapi kalau yang persediaan akhir kita hanya jumlahkan yang terakhir ada di gudang, bukan dijumlah dari atas, tapi jumlahkan yang terakhir ada di gudang saja. Maka totalnya 2.600.000. Ini adalah yang metode FIFO perpetual. Nah, kalau metode FIFO yang fisik itu mudah sekali caranya. Tinggal ditambahkan saja persediaan awal ditambah dengan total pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Kan tadi udah kita hitung. Persediaan awalnya 1.000 ditambah pembeliannya 1.700. Maka totalnya kita punya barang 2.700. Terpakai 1.800, maka sisanya tinggal 900. 900 ini terdiri dari yang terakhir kita miliki, harga terakhir yang masuk. Harga terakhir yang masuk kan 2.750. Ini harga terakhir yang masuk. Harga terakhir masuk 2.750 dan 3.000 itulah persediaan akhirnya. Maka 900 itu yang 900 itu yang 500-nya harga 3.000, yang 400 harga 2.750. Kenapa kok pembagiannya 400 dan 500? Karena yang terakhir masuk ke gudang yaitu yang harga 3.000 ini dia utuh. Terakhir masuk itu terakhir keluar, maka dia utuh. Sedangkan yang 900 ya 500-nya yang utuh, maka sisanya yang harga di atasnya 2.750. Nah, tinggal kurangi aja. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ketemu biaya bahan baku bulan Januari.